Tahun 2025 akan menjadi tahun yang berat banget buat kalian para seller di online shop. Jadi buat yang seller penjual di online, bukan karena marketplace-nya jadi lebih buruk kok. Memang sih ada hal atau peraturan yang kayaknya makin menyebalkan. Tapi secara behavior orang-orang Indonesia, itu sebenarnya semakin banyak kok yang transaksi lewat online shop. Tapi kenapa bisa semakin memburuk dan apa yang terjadi? Selasa 7 Januari 2025, Bukalapak menjadi salah satu bukti marketplace di Indonesia yang harus berhenti beroperasi sebagai platform yang menjual produk fisik. Bukalapak akan mentransformasi platformnya dari pelayanan-layanan menjual produk fisik menjadi layanan produk virtual. Hal ini menandakan memang persaingan yang semakin gila, semakin ketat, bukan hanya marketplace yang bersaing, tapi seller pun ikut bersaing. Di saat marketplace itu bersaing siapa yang paling hebat, di dalam marketplace juga terdapat seller-seller yang bersaing siapa yang paling hebat, siapa yang berani bakar uang, siapa yang berani kasih harga paling murah. Di saat marketplace bersaing untuk siapa yang paling hebat dan paling bertahan, siapa juga yang memberikan keunggulan fitur dan layanan paling terbaik, otomatis seller juga akan terkena dampak dari persaingan mereka. Dari peraturan pengiriman yang semakin lama semakin cepat. Gila, ini ngeri sih teman-teman. Kenapa gue bilang ngeri? Karena bener-bener belakangan banyak banget seller kena penalti gara-gara keterlambatan pengiriman. Ini keterlambatan pengiriman menurut gue nggak masuk akal ya, karena kita kayak diburu-buruin. Sedangkan paket yang kita terima itu kan nggak hitungan jari teman-teman. Jadi sehingga gara-gara terlambat kirim cuman 1 hari aja, itu langsung kena penalti. Dan ini kayaknya agak brutal deh menurut gue ya. Apalagi buat seller-seller yang jualan produknya itu barangnya gede-gede atau mungkin yang main quantity. Itu nggak mungkin bisa langsung menyelesaikan di hari yang sama. Mungkin ada seller yang bisa kalau human resource-nya udah sangat-sangat mencukupi. Itu pun juga malahnya kebanyakan human resource. Kebanyakan orang yang bantuin, jadi overcost untuk biaya operasional. Yang dimana sebenarnya nggak butuh-butuh banget gitu loh. Akhirnya apa? Ketika nambah semakin banyak, akhirnya sore udah nganggur. Udah gitu gue lihat agresif banget lagi kasih penalti. Jadi kayak ini peraturan yang sekarang kayak nggak logis gitu loh. Gue sih udah lihat sih banyak followers gue dan banyak klien gue itu tokonya lagi pada kena penalti. Semuanya gara-gara keterlambatan pengiriman. Dan ini nggak make sense. Memberikan poin penalti yang semakin ketat, persaingan harga yang semakin maunya murah, customer yang dimanjakan agar marketplace tersebut bisa menang dan masih banyak lagi. Jadi satu sisi online shopnya makin gede, usernya makin banyak, customernya makin banyak, sellernya makin banyak, affiliate-nya makin banyak, marketplace-nya terus bersaing, tapi peraturan yang diberikan itu semakin gila. Terus siapa yang kena? Seller lagi. PHK massal. Memang banyak perusahaan baru berdiri dan makin banyak pengusaha yang membuka lowongan pekerjaan. Tapi hal ini cukup berdampak terhadap masyarakat Indonesia yang mengalami PHK massal. Baru-baru ini kan kita udah ngeliat berita ya, banyak PHK massal khususnya di perusahaan-perusahaan besar di Indonesia. Ini yang gede-gede aja, kita kan nggak tahu yang kecil-kecil ya, tapi kita bahas coba. Ada beberapa perusahaan yang PHK massal karena tidak kuat atau ada masalah internal seperti PT Sri Rejeki Isman atau Sritex, alasan PHK-nya karena kebangkrutan perusahaan yang menyebabkan penghentian operasional. Jadi menurut Okezone Ekonomi, jumlah karyawan terkena PHK sekitar 10.965 karyawan. Waktu pelaksanaan PHK itu awal tahun 2025. Kemudian ada PT Sanken Indonesia, alasan PHK-nya karena penutupan pabrik akibat tekanan industri dan penurunan permintaan pasar. Menurut Okezone Ekonomi, jumlah karyawan terkena PHK sekitar 900 karyawan waktu pelaksanaan PHK awal tahun 2025. Kemudian ada PT Netvisi Media, alasan PHK karena kebangkrutan perusahaan. Menurut Okezone Ekonomi, jumlah karyawan terkena PHK tidak disebutkan secara spesifik, tapi masih banyak ya. Waktu pelaksanaan PHK itu awal tahun 2025. Dan masih banyak lagi yang kalian bisa browsing sendiri, dan tapi kalau misalnya ada satu kesamaan itu adalah awal tahun 2025 semua di mana ada banyak PHK massal, dan itu adalah perusahaan-perusahaan yang gede dan banyak perusahaan-perusahaan yang kecil-kecil tidak terdeteksi. Jadi dengan hal ini banyak juga dong pengangguran, otomatis yang belanja juga berkurang karena ya mereka tidak ada pemasukan atau menurunnya pemasukan. Tapi kita berharap aja semakin banyak perusahaan yang open recruitment biar kondisi ekonomi membaik dan keuangan berputar. Lumayan galau ya, tapi kita lanjut dulu yuk. Tren. Era sosial media ini kan makin gila ya. Nyari apapun di sosial media. Cuman yang jadi problem adalah kan nggak semua orang ngerti sosial media. Dan nggak semua orang punya waktu untuk explore, untuk cari tahu. Ya, sosial media pakai untuk buka sosmed aja, tapi nggak semua orang mau explore ke hal-hal yang lebih mendalam. Jadi kebanyakan hanya penikmat, sedangkan bisnis sekarang dipengaruhi besar oleh sosial media. Jadi buat yang tidak up to date dengan sosial media atau malas explore sosial media, ini akan menjadi bumerang buat bisnis kalian sendiri. Seperti yang gue bilang, ini menjadi salah satu hal yang
cukup berat dan berbahaya untuk kalian semua yang tidak mengerti atau memahami sosial media. Jika kalian terus berpegang teguh bahwa sosial media tidak penting, gua rasa kalian harus introspeksi diri. Bahkan sebenarnya kalau misalnya kalian benar-benar mendalami sosial media itu merupakan salah satu wadah di mana kalian bisa ngelakuin promosi secara gratis dan bisa ngejangkau banyak market. Tapi yang jadi problem adalah kebanyakan penikmat dan kebanyakan ketika menggunakan sosial media itu nggak bener-bener maksimal, alias cuma bikin konten asal-asalan tanpa ada objektifnya. Apalagi kalian bisa menghemat cost untuk promosi kalau kalian aktif bersosial media. Ingat, teknologi semakin canggih, jadi jangan sampai ketinggalan dan banyak anak-anak yang masih sekolah sudah mulai lulus dan akan jauh lebih pintar dari kita. Jadi jangan mau ketinggalan. Jadi note dari gua adalah, ketika kalian udah merasa so pintar, itu udah bahaya banget. Ingat teman-teman, anak-anak yang masih sekolah ini itu hidup di teknologi. Ketika dia udah mulai masuk SMA, mulai lulus, atau masuk dunia kerja, mereka kan jauh lebih pintar daripada kita. Sehingga, kalian itu harus bener-bener cari tahu dan bener-bener belajar, jangan sampai ketinggalan. Karena teknologi kan pergerakannya terlalu cepet nih. Bisa-bisa kalian yang terlalu old school bisa ketinggalan sama anak-anak yang zaman-zaman sekarang atau zaman-zaman nanti nih, yang akan bertumbuh besar. Termasuk gua nih, gua adalah generasi-generasi yang baru. Sebisa mungkin gua menggunakan sosial media ya untuk gua explore dan cari tahu apa yang lagi tren. Nggak harus tren soal bisnis, apapun itu yang lagi tren, sehingga gue dapat insight baru, bukan cuman ngegosip atau mungkin ngeliat hal yang aneh. Iya, pokoknya gunakan sosial media sebijak mungkin dan jangan lakuin yang aneh-aneh lah, kayak komen-komen sembarangan. Pokoknya pengguna sosial media tuh harus bener-bener kayak yang pintar lah, unik. Gue merasa makin banyak yang terlalu duplikat, sedangkan yang membuat kita bisa berkembang, dan berkembang pesat tentunya, adalah perbedaan. Meskipun agak mirip, tapi ada pembedanya. Tapi gue sekarang melihat banyak orang yang terlalu ngikutin sama persis, kayak misalnya jualan. Produk ini laku apa? Ngikutin jualan produk yang ini, yang bener-bener sama persis. Yang lagi laku apa? Ngikutin sama persis. Jadi kayak tidak ada pembeda, dan sebenarnya tidak ada salahnya juga kalau misalnya kalian mengikuti. Tapi kalau misalnya semuanya ngikutin, kayaknya tidak ada pembedanya. Udah gitu kalau misalnya kalian selalu ngikutin, kalau misalnya sebelah lagi kenapa-napa, kalian juga kena. Atau mungkin ketika terlalu banyak yang duplikat, market juga jadi bingung dan akhirnya belinya yang paling murah. Otomatis kalian yang blunder lagi. Jadi menurut gue pribadi, boleh-boleh aja untuk menjual produk ataupun menduplikat yang sama persis, tapi sebisa mungkin ada pembedanya gak sih? Atau mungkin di awal-awal kalau misalnya kalian bingung, kalian boleh duplikat, tapi nanti lama-lama tetap harus berbeda. Kenapa kalian tidak coba menjadi yang penemu pertama dibandingkan ikut-ikutan? Tapi bukannya nggak boleh ya, boleh-boleh aja. Kalau baru mulai atau mungkin lagi buntu ide, tapi ada baiknya tetap ada produk pembeda. Biar lebih fresh juga gak sih di pasar dan nggak ada saing-saingan harga. Cuman ya, gue juga tau lah, namanya kita jualan, nggak seluruhnya semudah diucapkan ya. Terkadang untuk menemukan produk yang unik, menemukan produk yang pembeda, juga butuh effort dan butuh research yang bener-bener gila banget. Belum lagi trial and error menjual produk tersebut. Kadang pembeda tapi pas dijual kayaknya kurang laku, atau mungkin, oh ini kayaknya bisa laku, tapi coba pusingin soal marketingnya gimana, pembuatan kontennya gimana, itu juga nanti pusing lagi. Intinya, selalu banyak hal, selalu banyak celah yang bisa bikin kita pusing. Ya namanya pembisnis, ya begitulah. Tapi menurut gue ya, do it what you believe lah guys. So guys, itu video dari gua. Mungkin video ini tidak terlalu panjang ya, karena di sini gue pengen meng-highlight aja poin-poin yang pengen gue sampaikan ke kalian. Apalagi sekarang di tahun 2025 ini, kita harus bener-bener menjadi sesuatu yang burn, teman-teman. Kayak burn. Fire guys. Satu note dari gua ya teman-teman ya, semangat buat kalian semua yang sedang bekerja atau mungkin yang sedang sulit mencari kerja, lagi cari-cari kerja, atau mungkin yang lagi bisnis. Semuanya itu pasti struggle guys. Dengan kondisi ekonomi sekarang yang lagi begini tahun 2025, ya tentu kita harus tetap hidup ya, harus tetap berjuang dan struggle yang penting teman-teman. Dan nggak perlu pesimis, tetap optimis karena trust me guys, terkadang hal yang kita pikirkan kalau kita bawa positif dan kita terus semangat pasti akan membuahkan hasil yang positif juga. Cuman jangan ada hal-hal yang kayak maunya instan, karena semua itu butuh proses. Karena menurut gue pribadi terkadang proses yang lebih penting dibandingkan kalau misalnya kita instan. Ngomong-ngomongin instan jadi pengen mie ayam ya, mie instan. Jangan deh. Diet guys. Oke guys, saya lagi ucapkan terima kasih. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Dan buat teman-teman sini jangan lupa untuk nyalakan notifikasi biar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari channel YouTube Rio Gandhi. Dan buat teman-teman semua di sini yang pengen komen, nanya-nanya, pengen request bikin video apa, komen aja sebanyak-banyaknya. Dan buat teman di sini yang pengen beli digital course gue bisa ke link di bawah ini. Link tersebut hanya kebutuhan untuk pembelian digital course gue doang. Dan buat teman-teman yang toko online yang pengen gue handle,
iklannya pengen gue urus, gue bikinin campaign, marketing campaign, atau mungkin tokonya gue cek, gue bedah tokonya, gue datang ke kantor kalian, kota kalian, atau negara kalian, bisa hubungi ke nomor di bawah ini. Namun nomor tersebut hanya untuk kebutuhan jasa-jasa gue saja, dan mohon maaf kalau dibahas cukup lama karena yang chat cukup banyak, jadi mohon bersabar aja. Dan ingat guys, nggak usah buru-buru, santai aja guys, nggak akan mana-mana kok. Rio Gandhi itu di Indonesia, di Jakarta guys, jadi nggak akan kemana-mana kok. Oke guys, sekali lagi terima kasih. Rio Gandhi, peace out.